Selalu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam rangka kita mentakzimkan Rasul, kita mengagungkan Nabi. Kita bersilaturahmi, kita kerjakan salat maghrib berjamaah dan kita isi dengan tazkirah atau mau'izatil hasan. Selawat dan salam tolong kita hibahkan kepada Nabi dengan berkah imam kita Rasul, membawa kita minaz zulumat ilan nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita berkumpul di sini adalah orang-orang yang mengerti akan nilai hakikat salat maghrib berjamaah, kemudian hakikat menuntut ilmu. Nah, makanya berkumpul kita beratan. Karena seandainya di tangan kanan ulun ini ada berlian nih. Nah, di tangan kanan ulun ini ada berlian nih. Di tangan kiri ini ada rumput, di kanan ada berlian, di kiri ini ada rumput. Kira-kira pian memilih nang mana nih, Pak? Pian milih yang mana, Pak? Berlian ke rumput, Pak? Memilih berlian kita nih. Di tangan kanan nih ada berlian, di kiri ini ada rumput, nang datang nih kambing datang nih. Kira-kira menurut pian kambing nih memilih nang mana nih? Nah, rumput kambing memilih. Kenapa kambing memilih rumput nih? Karena kambing ini tidak mengerti nilai kambing. Kambing kadang mengerti. Seandainya kambing ini mengerti nilai, maka kambing ini memilih berlian. Dijual berlian itu ratusan juta, ditukarkan ke rumput. Nah, seberuntung jaya ini kira-kira rumput kambing aja beratan nih. Seandainya kambing ini mengerti nilai ini. Tapi karena kambing tidak mengerti nilai, maka kambing ini memilih rumput. Kita yang mengerti nilai hakikat berhadir sholat berjamaah, kemudian tanpa uzur nih, kemudian menuntut ilmu, maka kita berhadir di sini orang-orang yang mengerti akan nilai. Dan hujan ini termasuk doa itu dikabulkan kan? Doa itu kabulkannya ada 3 diantaranya nih. Indan nazaru ila wajhil walidain ila nazarir rahmah. Doa itu dikabulkan bila saat orang tua kita itu senang nih tempat kabul doa. Yang kedua, doa itu dikabulkan indan nazaril matar. Di saat hujan lebat itu turun, ini pun doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indal munakahat, bila ada orang menikah, ini pun tanda doa dikabulkan. Tapi hanya beberapa detik setelah kata tunai, ini cepat-cepat kita berdoa nih. Bila ada orang menikah, tunai, langsung kita berdoa. Aku terima nikahnya si Anu binti Sana dengan mahar 100.000 rupiah, tunai, langsung berdoa nih. Ini tempat dikabulkannya doa. Dan di antara hujan lebat diturunkan. Nah, ini hujan nih dari pagi sampai sekarang ini hujan nih. Mudah-mudahan kita nang berhadir. Dan jiran-jiran tangga kita yang tidak bisa berhadir pun mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah melaksanakan salat. Nah, di dalam salat itu ada rukun nang wajib, kemudian ada juga hal-hal nang disunahkan. Disunahkan dalam salat itu, ini ulun membawa kitabnya, kitab fikih nang paling dasar nih, yaitu pelajaran tangga ibadah. Ada nang sunnah sebelum sholat, ada sunnah di saat sholat, ada disunahkan sesudah sholat. Di antaranya apa kalau sebelum sholat? Azan itu sunnah. Nah, sebelum sholat itu sunnah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda orang nang azan dengan orang tidak azan ini berbeda nih cara menyahutnya. Kalau orang nang azan itu, maka sidin ini menyahutnya itu berdahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum asyhadu alla itu sin menyahut berdahulu. Asyhadu alla ilallah. Menyahutnya asyhadu alla ilaha illallah. Selesai lafaz itu, lafaz selanjutnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, berdahulu nih supaya mendapatkan kesunahan bagi orang nang azan. Kemudian bagi orang nang mendengar nang kada azan, maka sunnahnya itu menyahutnya itu setelah dilafazkan. Hayya 'alas shalah. Maka sunnah setelah itu la haula wala quwwata illa billah. Ini setelah azan bagi orang nang mendengar, tapi bagi orang nang azan itu sunnah sidin berdahulu membaca. Menyahut. Jadi 2 kali dapat pahala nih. Pahala kesunahan azannya, pahala menyahut azannya. Ini kesunahan sebelum sholat. Kemudian ada lagi sunnah itu di saat sholat. Ada 2 sunnah yang dikatakan dalam sholat itu, di saat sholat itu. Yang pertama adalah sunnah aba'ad dan sunnah
hayat namanya. Mungkin kita sudah tahu sebaratannya, tapi karena lancar kaji kita ulang-ulang, kita sudah tahu. Ada sunnah ab'ad, ada sunat hayat namanya. Sunat ab'ad itu adalah kesunahan yang apabila terlupa atau tertinggal maka dianjurkan sujud sahwi. Ini sunat ab'ad, dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan sujud sahwi. Nah tetapi kalau sunat hayat tertinggal maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Apa-apa hal-hal yang dinamakan sunat ab'ad? Yang pertama, sunat ab'ad itu membaca kunut. Nah, membaca kunut. Membaca kunut pada rakaat kedua sembahyang subuh dan i'tidal pada rakaat akhir sembahyang witir separuh atau di akhir separuh 15 hari bulan Ramadan. Nah, ini sunnah kunut. Sunnah kunut. Dan kita harus memperhatikan rukun-rukun kunut itu ada rukun-rukun kunut. Apa rukun-rukun kunut nih? Di antaranya nih, setiap yang berlafazkan doa dalam kunut, lafaz doa nih, imam itu menzaharkan suara sidin. Nah artinya tenyaring sedikit, nang di dalamnya tuh ada lafaz doa. Allahumma hdina fiman hadait. Ini doa-doa nih, maka dizaharkan, artinya dinyaringkan sedikit suara. Maka makmum boleh mengaminkan di belakang. Amin. Boleh makmum mengaminkan di belakang. Ini karena di dalamnya itu isinya doa. Allahumma hdina fiman hadait. Ulun kayak ngatan orang dua laki bini sembahyang. Tapi karena sidin kada ada ilmunya dua laki bini ini, nang laki jadi imam, nang bini jadi makmum. Nang laki ini keringat bakunut sembahyang subuh. Akhirnya menagur nang bini, no berdiri. Allahu Akbar jangan. Sami Allahu liman hamidah. Langsung hendak sujud nang laki ini. Allah, jenang bini abahnya bakunut abahnya. Paksa Allah mahdina fi man hadayat. Mahdina fi apa ini? Ini karena tidak ada ilmunya salat. Jadi setiap lafaz doa itu zahar, kemudian diaminkan oleh makmum. Tapi itu sunnah hukumnya kunut. Kemudian apa lagi rukun kunut tadi? Apabila sudah selesai umpamanya lafaz-lafaz doa, masuk kepada lafaz-lafaz puji-pujian. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lan fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, sambungannya itu ada lafaz-lafaz puji-pujian atau ada selawat Nabi, maka imam melirihkan bacaan. Melirihkan itu bagamat. Bagamat. Makmum tidak perlu mengaminkan. Karena itu di dalamnya bukan lafaz doa, di dalamnya hanya lafaz puji-pujian. Nah, kemudian imam itu dikala melafazkan wasallallahu sampai selesai, maka itu harus dinyaringkan pulang. Kenapa? Artinya doa kunut akan berakhir dibaca nih, supaya makmum ini mengetahui bahwasanya doa kunut itu akan berakhir dibaca. Nah, jadi ada dinyaringkan, kemudian dipelankan, ditutup dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada berselawat itu doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam meminta ampun kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad nih. Ya Rabb bi barakati Muhammadin ighfir dzambi ya Rabb. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad ampuni kesalahan ulun wahai Allah. Lalu ujar Allah, di mana engkau kenal yang namanya Nabi Muhammad? Manakala ulun masuk pintu surga ya Allah, bersanding tertulis asmamu dengan asmanya di pintu surga, maka tidak ada seorang yang mulia yang asmanya bersanding dengan asmamu ya Allah, kecuali kekasih engkau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jero seandainya kau tidak menyebut nama Nabi Muhammad, maka doa engkau atau kesalahan engkau tidak dikabulkan, tidak diampuni ujar Allah. Nah, Nabi Adam menyebut Nabi kita nih, luar biasa. Dan orang yang berselawat itu luar biasa. Ada seorang
nelayan nih, seorang nelayan ini pekerjaan beliau nih hanya seorang nelayan, minta carikan jukung orang lawan sidin, sidin carikan jukung, minta carikan perahu, dicarikan sidin perahu. Tapi minimal sidin ini membaca selawat kepada Nabi 1000 kali sehari. Apa yang dibaca sidin? Karena sidin itu mulai lagi halus mendengar para guru itu membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sidin membaca ujungnya, jangan ingat shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu aja nang ingat ujungnya. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi minimal 1000 kali dibaca. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada seorang syekh, seorang tuan guru ini datang kepada sidin. Wahai panelayan, tolong carikan ulun nih hendak menyeberang laut nah. Carikan pang ulun jukung, carikan pang ulun perahu. Lalu sidin mencarikan jukung, mencarikan perahu nih. Sambil mencarikan perahu ini, sidin selalu membaca sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa jar syekh itu? Jar syekh tuan guru itu, pian nih kurang pas sedikit membaca. Pian nih sedikit keliru membacanya. Kenapa keliru? Karena pian membaca sendiri, maka lafaznya itu harus salli 'alaihi wa sallimu taslima. Salli 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu sidin ubah salli 'alaihi wa sallimu taslima. Salli 'alaihi wa sallimu taslima. Diubah sidin. Menyeberang seorang syekh nih. Nah, seorang tuan guru ini menyeberang. Sudah hampir di tengah laut itu, nang sidin nelayan nih kada ingat lagi. Nah, jisidin nang bujur nih soluka solika kada ingat lagi aku ini. Soluka solika kada ingat lagi aku ini. Akhirnya dikejar sidin. Wahai syekh, wahai tuan guru, ulun kada ingat. Nang bujur nih soluka solika ulun kada ingat. Langsung tuan gurunya nih menggetar. Menggetar tuan gurunya nih. Kenapa tuan gurunya nih menggetar? Karena sidin menyasah ini bukan berperahu, tapi sidin menyasahnya ini bukah di atas laut. Nah, sidin menyasahnya ini bukah di atas laut. Wahai tuan guru, wahai syekh, nang bujur ni soluka solika ulun kada ingat. Sambil menggetar tuan gurunya nih menyahut apa sautan tuan gurunya. Nah, sambil menggetar nih. Jar tuan gurunya terserah ikam aja hendak soluka hendak solika ikam baca tarus soluka solika baca tarus. Orang yang sedikit keliru membaca selawat kepada Nabi masih diberikan kemuliaan kelebihan oleh Allah. Apalagi orang yang membaca sempurna berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana fadail orang yang senang berselawat kepada Nabi. Karena orang yang kita takzimkan Nabi ini, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, bagaikan bulan, bagaikan matahari, luar biasa Nabi. Ini Nabi Muhammad. Nah, jadi kembali kita, apabila doa qunut itu ditutup dengan selawat Nabi, boleh dizaharkan karena supaya jemaah atau makmum itu mengetahui bahwasanya doa qunut akan selesai. Kemudian yang kedua, di antara sunat-sunat ab'ad itu adalah berdiri bagi kunut tersebut. Nah, berdiri nih, kunut itu berdiri, ini sunnah. Berdiri disunahkan. Kemudian yang ketiga, sunat ab'ad itu membaca tasyahud awal dan duduknya. Nah, duduk tasyahud awal itu pun sunat ab'ad, membaca tasyahudnya sunat ab'ad. Seandainya kita lupa membaca tasyahud awal, maka sah salat kita, atau kita sengaja meninggalkan itu, umpamanya kunut tadi sengaja ditinggal nih gara-gara guring melandau. Nah, guring melandau lan mintu hasupan mun aku bakunut jenengan nang minantung ini ketahuan sidin melandau aku nih sebeng subuh ini, lalu sengaja ditinggal doa kunut itu, sahkah salatnya? Sah, tapi dianjurkan laksanakanlah sujud sahwi. Nang sengaja meninggal nih, supan sidin umpamanya.
Tapi bilanya kita taguring itu sampai subuh, sampai jam setengah 8 atau jam 7 itu taguring. Tapi taguringnya nih kita nih kada sengaja, maka itu tidak berdosa kita. Kenapa? Rufi'al kalamu thalathatun, diangkat kewajiban itu 3. Jadi kewajiban itu diangkat 3 nih. Yang pertama, innan nauma hatta yastaiqiza. Orang nang taguring, orang nang taguring sampai terbangun, maka ini kewajiban diangkat. Ini nang kada sengaja, umpamanya sidin dari jam 1 taguring, koyuhan segala macam, lalu sidin bangunnya itu jam 7, maka sholat subuh yang tidak dikerjakan itu tidak dinilai dosa. Tapi kalau terbangun langsung laksanakan qadha sholat subuh. Nah, langsung kerjakan. Tapi ini sidin kada berusaha karena sidin kada sengaja taguringnya. Tapi bilanya sengaja, umpamanya jam 5 atau setengah 5 tuh sudah bangun. Lalu jisidin, wah ini belum lagi orang anu azan gini, menunggu azan. Allahu Akbar, tuntung azan, belum lagi batahrim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, belum lagi Allah biha. Sampai pulang ya Allahu biha ya Allahu biha. Selesai itu belum lagi zikir. Belum lagi qul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Belum lagi qomat. Pas qomat taguring. Pas orang qomat taguring. Nah, ini dicatat dosa karena sidin bangun. Tapi kalau sidin kada sengaja taguring keuyuhan dari sampai sidin jam 7, jam lalu langsung terbangun, kerjakanlah qadhaan langsung salat subuh. Karena rufi al kalam tadi diangkat, rufi al qalamu thalathun diangkat, kewajiban itu 3, di antaranya orang nang taguring sampai sidin itu terbangun, diangkat. Ada orang subuh surangan sidin dilanggar nih. Salah ya muslimin as-salah, cangang sin ke belakang, surangan aku sin. Akhirnya azan sin, Allahu Akbar, tuntong cangang pulang ke belakang, tetap surangan aku sin. Baca ya Hayyu ya Qayyum ya Allahu biha ya Allahu biha, cangang pulang ke belakang, dada jua orangnya sin, tambah pulang. Wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu 350 kali sudah membaca nih, kada sing datangan jo orang ada jo jisen orang. Akhirnya sidin qomat. Allahu Akbar. Tontong qomat cangang pulang ke belakang. Kada ada jua. Imam sidin. Jadi mana azan, mana qomat, mana imam, mana makmum, ada orangnya sidin nih. Mana makmum. Jadi sidin gengsi juga, aku ini suranganannya sidin kelanggar gini. Kayak apa supaya pina banyak orang sidin aku nih kada payo ini. Akhirnya sidin dapat akal. Sidin kena kudu kunutnya sidin belain lain suara kumamin akan gini supaya pina banyak orang. Jadi aminnya ini belain lain. Allahumma hdina fi man hadait amin wa tawallana fi man tawallait amin wa barik lana fi ma atait amin. Nah jorong banyak aja bang orangnya, jorong pedesin surangan. Ada juga kakak anak tuh bilanya guru nang sang guru ini bilanya murid sidin ini mbak semeng subuh tuh kada bulik, maka sidin kada mau bulik. Maha bisakan murid sidin bulik jam 7. Nah sidin lihat sidin ke belakang jam 7, tak tinggal berdua murid sidin, tambah wiridan ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak. Jam 9 cangang sidin pulang ke belakang, tak tinggal saikong murid sidin, tambah wiridan ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim. Jam 10 cangang sidin pulang ke belakang, tertinggal saikong netu juga tertinggal. Nah jisidin ini mun kada aku takuni jisin gini bisa sampai juhur kada sing bulikan kakanak ini nih. Takuni sidin, pian kenapa kada sing bulikan? Sajadah ulun pian duduki ini menjadi bulik nih. Sariki mamanya nya sajadah duki. Ini kisah kada nang bujurnya beretan ini daripada kisah aja gini. Sampai di mana tadi nih? Nah jadi membaca tasawuf. Nah diangkat 3 dari kewajiban. Yang kedua kewajiban itu diangkat yaitu kakanakan nang belum balik sampai inya balik. Nah jadi kakanakan udah kayak Rafa nih. Nah belum balik ini belum ada kewajiban, diangkat kewajiban sampai inya balik, maka itu sudah dia dikenakan kewajiban.
Ini masih namanya mumayyiz. Mumayyiz berbeda dengan balik. Kalau mumayyiz itu mampu membedakan yang baik dan buruk. Kalau balik sampai kepada had mursyid umurnya. Kalau laki-laki ditandai dengan pernah ihtilam atau umurnya itu 15 tahun. Ini balik. Kalau perempuan ditandai dengan kedatangan haid minimal sehari semalam. Nah, haid ini minimal sehari semalam, maksimal 16 hari dalam fikih ini. Minimal sehari semalam, maksimal 16 hari. Kalau sebelum sehari semalam darahnya sudah berhenti, nah ini ada kemungkinan darah penyakit ini. Atau lebih daripada 16 hari, ada kemungkinan juga ini darah penyakit. Karena babinan itu darah itu ada diantaranya di fikih itu darah istihadah, darah wiladah, darah nifas, darah haid. Nah, haid ini cirinya minimal sehari semalam, maksimal 16 hari. Bila perempuan kedatangan haid ini, maka sampai kepada had baligh umurnya nih. Nah, kalau mumayyiz, bolehkah mumayyiz jadi imam? Mumayyiz belum balik, boleh. Selama di kampung itu kadang-kadang bisanya membaca Quran atau kurang fasih membaca Quran. Lalu ada anak nang belum balik tapi inya fasih dan hafal Al-Quran, maka disuruh oleh orang nang balik. Nih syaratnya disuruh jadi imam. Maka sah seorang kakanak ini menjadi imam walaupun ia belum balik. Tapi disuruh. Tapi di kampung tuh ada nang fasihnya. Nah, kalau di sini tadi luar biasa sih menjadi imam nih. Hanya sini membaca mantap banget. Kemudian apa lagi yang diangkat tadi? Kewajiban itu diangkat yang ketiga, innal majnuna hatta ya'taqila, yaitu orang nang gila atau stres sampai sidin itu berakal. Nah, ini diangkat kewajiban. Jadi orang gila ini kada dituntut kewajibannya, kada sholat, kada berdosa, kada puasa, kada berdosa. Itu ada di mitsos melihat nang ngaku-ngaku nabi itu sekalnya sampang lihum kalapasan anu jar lihat pang tahu mengaku nabi ke-26 ngarannya Adam juga, Adam alaihissalam. Oh ternyata stres dia orang madahkan banyak nih. Nah ini kewajibannya diangkat, ini kewajiban. Tapi kalau pura-pura stres kada diangkat kewajiban, malahan banyak dosanya tuh pura-pura stres. Orang gila. Jar gurun bilangnya orang lahir itu gila, lahir itu sudah gila sampai meninggal dunia, nah kada ada berdosa sama sekali nih, kada ada dosa. Lahir itu sudah stres, lahir stres, gila nih, sampai meninggal dunia, artinya akalnya tetap kada normal, maka mulia ininya kada ada dosa, kada dosa. Jadi orang nang gila itu sampai berakal diangkat kewajiban. Kembali, kemudian sunat-sunat ab'ad itu yang selanjutnya berselawat atas Nabi pada tasyahud awal dan keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Nah, berselawat kepada Nabi di tasyahud awal itu pun sunat ab'ad. Kemudian membaca selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu pun sunat ab'ad. Tertinggal itu sahkah sholatnya? Sah, tapi tidak mendapatkan kesunan abad. Sunat abad ini sunat nang pahalanya besar, sunat nang dianjurkan benar. Kalau tertinggal itu maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? Sujud sahwi itu 2 kali kayak sujud kita juga. Di mana meletakkan sujud sahwi itu? Sebelum salam, ada yang mengatakan sebelum, kemudian ada yang memandahkan sesudah salam pun ada nih. Tapi nang rajih dikerjakan terafdol adalah sebelum salam. Sebelum salam. Umpamanya kita tuntung tasyahud akhir, lalu sebelum salam itu Allahu Akbar sujud nih. Subhanallah wa la yasu. Kemudian Allahu Akbar duduk seperti biasa nih di antara 2 sujud. Allahu Akbar sujud lagi nih. Allahu Akbar ya assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada sunat hayatnya. Kalau sunat hayatnya itu lafaz salam itu rukun, itu wajib. Tapi sampai kum sudah sah. Sampai kum itu sudah sah. Assalamualaikum. Nah sampai situ aja. Umpamanya mohon maaf nih. Assalamualaikum. Pot tekan tun. Maka sah sin sholat sudah nih. Sampai kum. Warahmatullahnya itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi sampai situ. Itu sah. Sampai kumnya aja. Nang memalingkan wajahnya itu pun sunat hayat juga. Ada riwayat mengatakan di kum berpaling wajah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga yang mendahkan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang memalingkan wajah nih, ini pun sunat. Nah salam nang keduanya pun ke kiri ini sunat hayat juga. Assalamualaikum. Tekan tut, ini sudah sah. Kalau menambah ke kiri lagi, maka mendapatkan kesunahan sunat hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpalingnya sunnah, mengucapkan salam yang kedua ke kiri pun sunnah. Tapi kalau yang pertama assalamualaikum ini wajib, karena ini rukun. Rukun. Tertinggal satu huruf lafaz dalam rukun qauli, maka sholat kita tidak sah. Umpamanya nih, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini huruf alifnya tertinggal. Huruf alifnya tertinggal nih. Harus assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Atau assalamualaikum. Nah, mim tertinggal juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mimnya tertinggal. Banyak ulun mendengar assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tertinggal huruf alifnya nih. Maka ini termasuk rukun. Yang pertama tadi rukun salat, rukun qauli. Tertinggal huruf alifnya itu tadi, maka salatnya batal karena tertinggal rukun qauli. Sama halnya kita membaca surah Al-Fatihah. Itu karena itu rukun qauli. Alhamdulillah, tertinggal A yang huruf alif tadi. Kalau beliau luar biasa tadi, ketujuh, nah suara sini ini bagus. Setiap huruf lam itu disebutkan. Jar guru ulun bahar itu lidah kita ini harus ke langit-langit ditumbuk alhamdulillahi rabbil, nah ke langit-langit, bil alamin. Pembagian minnya tuh kalau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini nih dalam, kalau orang MTQ ini ada sedikit curitan kalau orang MTQ ini. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini ada curitan. Harus dibagi dua kayak sidin tadi itu bagus. Harus dibagi dua nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah dibagi dua nih. Antara mi-nya dengan in-nya harus dibagi dua. Maliki yaumid, bilanya mid din. Nah ini sedikit, tapi tidak mengubah arti ini. Tetap pada apa ini? Kalau channel MTQ atau Maliki Yaumiddin, jadi harus dibagi dua. Maliki Yaumiddin. Nah dibagi dua. Setiap huruf dal itu maka lidah pun harus ke langit-langit. Middin, bilanya kada ke langit-langit maka akan jatuh kepada huruf ta. Maliki Yaumiddin, taka huruf tanya middin. Iyyaka, iyanya ada tasdidnya. Nah kalau iyyaka ini tertinggal tasdidnya artinya berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya matahari yang bersinar, tempat menyembah dan minta pertolongan. Bukan hanya artinya ini salah, maka sholatnya pun bisa batal. Karena rukun qauli. Atau alhamdulillah. Kalau alhamdu segala binasa bagi Allah, tapi kalau alhamdu segala puji bagi Allah. Maliki, nah bahaya juga. Maliki yaumiddin, memakai huruf qaf besar. Kalau maliki itu merajai hari pembalasan, tapi kalau maliki meniadakan hari pembalasan. Maliki yaumiddin, harus maliki yaumiddin.
Iyyaka nah banyak orang baca iyyaka gitu. Atau iyyaka harus diantaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu ulun sampai tetangis guru dilajari mamarina baca Fatihah nih. Dipadahkan sidin hendak belanja buka sin baca Fatihah. Jangan beluncat sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka jangan beluncat. Mengalir aja sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengalir. Ihdina. Nah tuh harus baris fathah. Kadang-kadang orang membaca itu karena setelahnya itu huruf shad, maka sidin membariskan nun itu dhammah. Karena hendak mempasihkan huruf shad ini, maka nunnya itu dibarisi dhammah. Ihdinus. Nah, maka taga dhammah. Karena hendak mempasihkan shad setelahnya. Harus fathah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinus. Nah, karena hendak mempasihkan shad. Sama lagi dengan walad dolin, sama hendak mempasihkan huruf dot, maka lamnya itu berbaris dhammah. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nanti kayak walad ini katanya nih. Walad. Gairilnya itu pun, nah kayak sidin tadi, gairinya itu kayak sidin bagus nih, karena tarkiknya bujur-bujur i, bukan miring. Gairi, nah itu kan miring. Ghairil itu miring, harus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hati-hati di sini ada wawunya di dalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, maka ada huruf wawunya nih. Di rukun qauli itu jangan sampai ada menambah huruf wawu di dalam waladdallin. Ini karena termasuk rukun qauli, maka rukun qauli harus diperhatikan. Makanya syarat menjadi imam itu afkah dulu, fikihnya diperhatikan, baru tartilnya. Kalau memilih tartil dulu, kadang-kadang fikihnya kada tahu. Umpamanya orang mohon maaf hafal Quran atau pasti baca Quran, tapi sidin fikihnya kurang memahami karena sidin hafal nih. Lalu di maghrib atau isya dibaca sidin surahnya tuh surah sajadah. Nah ini karena fikih tidak mengerti, tapi bacaan sidin bagus. Alif lam mim. Pada ujungnya wahum la yastakbirun. Ini mau tidak mau karena surah sajadah dibaca harus sujud sajadah. Nah, karena sidin kurang paham afkahnya dibaca sidin surah sajadah. Jadi fikih harus diperhatikan. Itu termasuk rukun qauli. Dan itu wajib, tidak ada surat haid, tidak ada abad, karena itu adalah kewajiban. Sudah isya kah belum guru? Sudah isya belum? Oh belum. Afala fasda kunut. Nah di sini nih. Jika sunat abad tertinggal, sunat ditapal. Ini kalau bahasa, karena memang mengarang ini kan bubuhan guru-guru di hulu sungai nih. Ditapal aja sedih. Ditapal ini artinya ditutup atau dianjurkan dilaksanakan sujud sahwi. Lafaz kunut. Allahumma hdini, ini bilanya bi sorangan. Kalau kita membaca berjamaah diganti dengan damir nahnu atau na. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Nah itu yang berlapaskan doa. Maka boleh kita zuharkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu 'ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Nah, itu tanda akhir kita membaca doa kunut.
Jadi dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud yang dilakukan setelah selesai tasyahud akhir dan sebelum salam, hukumnya sunnah. Sebab-sebabnya apa? Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, ketinggalan sunat abad. Nah ini tadi sunat-sunat abadnya, tertinggal sunat abad ini, maka kerjakanlah sujud sahwi. Yang kedua, terlupa mengerjakan sesuatu yang batal dengan sengaja. Artinya kita kada sengaja ini lupa sesuatu yang batal. Nang batal sholat itu apa? Nang batal sholat makan minum itu batal sholat. Kita makan minum itu batal sholat. Tapi bilanya terlupa, mesin gak diingat nih, lupa sini. Kalau ada makanan sedikit di sini, ditelansin lupa. Maka itu laksanakan sujud sahwi. Kemudian ragu-ragu ketinggalan sunat amad. Ragu-ragu tadi aku tuh mengerjakan tasyahud awal kah atau mengerjakan membaca surah awal kah, kadang ragu-ragu nih, kerjakan sujud sahwi. Atau sengaja meninggalkan, kerjakan sujud sahwi. Nah termasuk yang sengaja meninggalkan tadi, kerjakan sujud sahwi. Kalau yang membatalkan puasa kan banyak, bergerak lebih pada 3 kali itu membatalkan puasa. Tapi bagian tubuh nang besar, bagian tubuh besar itu yang mana nih? Tangan, kepala, batis, ini bagian tubuh nang besar. Tapi kalau bagian nang kecil, nih jariji, ini bagian kecil nih, tidak membatalkan. Mata bagian kecil, hidung bagian kecil, telinga bagian kecil. Makanya bilanya kita begaru, nah kita ini tangan kita ini biar lebih 3 kali. Ini boleh kada batal nih, karena ini bagian kecil dalam istilah fikih, bagian badan nang kecil. Tapi bilanya pagalangan tangannya nang bergerak, maka batal. Apalagi bekiru, bekiru umpamanya getal nih, bekiru. Nah ini batal, karena ini bagian besar, bagian nang besar. Mata bagian kecil nih, umpamanya mata sirin, sirit-sirit ke situ kehiga nih, ini kada batal nih, kada batal. Tapi bilang cang-cang. Nah ini karena tergerak kepalanya ini, karena ini bagian besarnya bisa membatalkan. Tapi kalau mata sedikit, ini hanya bagian kecil. Sama aja ini tadi. Nah tidak membatalkan bagian kecil. Kalau kita dalam keadaan sholat, sunnah hukumnya mata kita tuh tuju kepada tempat sujud kita. Nah kecuali di depan itu jergurun ada Ka'bah, maka kita boleh memandang ke Ka'bah, boleh. Kemudian sujud sahwi itu kenapa dilakukan? Memindahkan rukun qauli yang tiada membatal. Nah rukun qauli ini terpindah sini, kada sengaja itu terpindah. Umpamanya waktu Fatihah ini tak baca tahayat umpamanya, karena sidina mahayal nih, tak baca kada sengaja. Atau di saat Fatihah, di saat tahayat akhir, di saat tahayat tak baca umpamanya sini ada surah Fatihah. Alhamdulillah. Kada sengaja nih, ini terpindah rukun. Terpindah yang rukun itu kada membatalkan, rukun qauli yang tidak membatalkan. Maka itu laksanakanlah sujud sahwi karena rukun terpindah. Tapi kalau memindah niat, maka itu batal, sholatnya batal. Pindah niat, umpamanya tadi Allahu Akbar sembahyang subuh. Aku tadi kada ingat sembahyang sunat subuh nih, aku sembahyang sunat gini dulu. Nah ini terpindah niatnya nih, batal. Terpindah niat. Kemudian yang selanjutnya, ragu-ragu mengerja sesuatu dan ditanggungkan. Ditanggungkan itu artinya kemungkinan kita ini ragu, umpamanya ragu rakaat, ragu-ragu kita nih rakaat nih 2 kah, sudah maghrib kah, atau sekali kah. Nah maka keraguan di dalam rakaat ini disunahkan sujud sahwi ini. Nah kalau tawaf kan, kalau tawaf umpamanya kita tawaf tuh ragu, maka ambil nang sedikit. Umpamanya kita nih 3 kah 4 kah, ambil 3. Jadi kalau tawaf ada ini 3 kah 4 kah, oh ambil 7 aja kan sudah tuntung, artinya kan nah ini luput ini, ambil nang tuntung langsung
harus mengambil nang terkecil. Ini kalau tawaf. Kalau tawaf kan berbeda dengan sa'i. Tawaf itu batal kada boleh, bepaling kada boleh. Bahunya harus ittiba kepada Ka'bah. Ini bahu kanan harus terbuka. Ini kalau tawaf. Tapi kalau sa'i batal boleh. Kemudian bepaling-paling boleh. Mengamera keluarga kah, atau berputar-putar istirahat boleh. Tawaf kada boleh istirahat. Dan bahu boleh kada ittiba kepada Ka'bah karena dari Safa ke Marwah. Dan bahu pun boleh tertutup, boleh terbuka. Nah kalau tawaf sunnah hukumnya bahu kanan ini terbuka, kiri ini tutup dan harus ittiba kepada Ka'bah. Memulainya dari sudut Hajar Aswad, diakhiri dari sujud ke sudut Hajar Aswad. Bagi orang nang jemaahnya banyak itu jangan mau umpati di muka dulu karena seorang belum ke sudut Hajar Aswad lagi. Bismillah ya Allahu Akbar. Nah dikecup nih. Nang jauh tarudi masih di para rukun Yamani. Jangan umpat jauh Bismillah Allahu Akbar karena belum di sudut Hajar Aswad. Jadi bilanya sudah posisi di sudut Hajar Aswad, Bismillah ya Allahu Akbar. Nah ini tawaf. Jadi tawaf itu kada boleh batal. Bacaan sujud sahwi sama saja dengan bacaan sujud biasa. Nah ini boleh aja umpamanya kita kada hafal, maka bacaannya Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh bacaannya itu kalau kita kada hafal. Ada juga yang mengatakan bacaan sujud sahwi itu subhanamal la yanamu wa la yasu. Nah, boleh juga ini atau terbalik subhanamal la yasu wa la yanam. Nah, boleh juga tuh. Boleh subhanamal la yanamu wa la yasu. Ini kita sudah tahu seberatan. Ini bagian daripada sunat-sunat abad. Tertinggal sunat abad maka dianjurkan sujud sahwi untuk menapal tadi, untuk menutupi ketinggalan kita dalam sunnah. Karena itu sunnah besar. Nah ini sunnah di dalam sholat. Kemudian diantaranya lagi adalah sunat hayat. Apa diantaranya nih? Kita ringkas saja nih. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah ketika takbiratul Allahu Akbar, lafaz takbirnya ini wajib. Tapi kalau mengangkat tangannya sunat hayat. Bagaimana mengangkatnya? Nah kalau ulun belajar tuh dua aja mengangkat nih di depan dada sini. Nah di sini lawan berbarengan telinga ujung jari ini berbalingan ujung telinga. Allah atau Allah. Nah jadi bila kita melihat orang mengangkat takbir Allah, ini memang ada anunya juga, ada acuannya juga. Tapi kalau nang rajih Imam Syafi'i maka memakai Allah, ini berbarengan telinga nih. Allahu Akbar. Meletakkannya berapa puting meletakkan? Meletakkan tangannya itu ada 6. Yang pertama antara pusat dengan Allahu Akbar, ini antara pusat. Nah, kalau guru sekumpul mesti melajari pergelangan tangan ini sih harus. Nah, pergelangan tangan ini dipaskan sini. Lalu dua jari ini diandak di sini jadi guru sekumpul. Jari manis dengan jari kelingking di bawah, ibu jari menutup sini. Nah, diandak di antara pusat dengan dada. Allahu Akbar. Nah, cuma jangan cuma ukur-ukur. Mau ukur Allah, jadi gue sekumpul tadi mempasakan dulu ukur-ukur nih. Hanya feeling perasaan kita nih. Allahu Akbar. Ini yang pertama gini. Ada juga yang mengandak itu di atas dada. Allahu Akbar. Nah, ada juga ada juga mengangkat di atas jantung atau di bawah jantung. Allahu Akbar. Nah, ada juga sini. Ada lagi yang di bawah di pas pusat. Allahu Akbar di pas ini. Berapa tadi sudah nih? 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang di bawah pusat sedikit. Allahu Akbar. Maka bawah lagi kada ada bang, sampai di sini aja nih. Mau ke bawah lagi bahaya aja di sini. Kemudian ada juan kada beandak langsung diandak deh gini Allahu Akbar. Nah, ini ada Allahu Akbar, ada langsung berjuta nih. Kita lihat di Mekah-Mekah tuh banyak. Sahkah semuanya? Sah. Tapi kalau Imam Syafi'i, nah Imam Syafi'i karena ulun memakai Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i di antara pusat dengan dada. Allahu Akbar. Kayak guru sekumpul ini. Imam Syafi'i itu meletakkannya. Jadi mengangkat takbirnya tadi
sunat hayat. Kalau tertinggal maka tidak mengerjakan sujud sahwi. Di mana lagi mangkat tangan nang sunnah? Hendak rukuk, Allahu Akbar, sunat hayat. Hendak rukuk, Allahu Akbar. I'tidal, sunat juga. Sami Allahu liman hamidah. Nah, mangkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Cuma harus disempurnakan mangkatnya. Ada juga. Sami Allahu liman hamidah. Mau langsung itu aja sendiri. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Disempurnakan. Kemudian di mana lagi tempat sunahnya? Setelah kita tasyahud awal tuh sunnah. Tasyahud awal nih, at-tahiyatul mubarakah. Selesai langsung berdiri, Allahu Akbar. Nah, sunnah. Selain itu, rakaat pertama ada sunnah. Rakaat pertama ada sunnah. Masbuk sunnah. Nah, kalau kita masbuk, umpamanya kita masbuk orang tahiyat, kita umpat juga, orang tahiyat akhir kita umpat juga. Maka berdiri dari tahiyat kita masbuk disunahkan mangkat takbir juga boleh. Orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita berdiri Allah, sunnah mangkat tangan. Allahu Akbar, disunahkan mangkat tangan. Termasuk sunat hayat. Tertinggal itu maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Sudah azan belum? Oh sudah. Sebutin lagi ini, membaca. Kemudian surat hayat itu membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah. Pelan. Membaca. Nah, kalau doa iftitah itu bahaya bisa terbalik. Wa ma ana minal musyrikin dengan wa ana minal muslimin. Nah, itu bisa terbalik. Wa ana minal musyrikin. Terbalik membaca nih. Atau wa ma ana minal muslimin. Ini artinya bahaya ini. Wa ma ana minal muslimin, saya ini bukan tergolong orang-orang Islam. Wa ana minal musyrikin, dan saya ini, aku ini tergolong orang-orang musyrik. Nah, tepat huruf pembacaan. Jadi harus wa ma ana minal musyrikin. Bilanya ada maknya tuh berarti musyrikin ujungnya, rumusnya nih. Supaya jangan tepat huruf. Jadi kalau ada maknya wa ana minal muslimin, bagian daripada orang-orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, kami bukan golongan orang-orang yang musyrik. Ini doa iftitah. Wajah tuh, jangan wajah tuh, karena situ ada tasdidnya. Kemudian setelah itu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah dalam sunat hayat. Sambungannya membaca surah sesudah selesai membaca Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa abah mama kita, dosa jiran tetangga kita, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kita sepertempat syafaatnya Nabi dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun nanti husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Amin.